Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azzatunisa, saya dari kelas A24. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah mikroteaching, yaitu dinamika pengajaran formal di Indonesia. Beberapa kekurangan sistem pengajaran pendidikan formal di Indonesia beserta cara mengatasinya. Yang pertama ada kekurangannya. Di Indonesia itu banyak keterbatasan kekurangannya. Yang pertama, keterbatasan akses. Salah satunya contohnya itu banyak daerah, terutama di pedesaan. Di pedesaan itu sulit sekali untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, kurangnya inovasi. Contohnya yaitu metode pengajaran yang seringkali monoton dan kurang beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi seperti di zaman sekarang yang sudah modern, sulit sekali untuk beradaptasi pada perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, yaitu fokus pada ujian. Contohnya pendidikan lebih menekankan pada hasil ujian daripada pengembangan pemahaman dan keterampilan. Padahal di keterampilan saja kita bisa fokus, anak-anak lebih fokus keterampilannya ke apa, jadi tidak memfokuskan untuk pengembangan pemahamannya saja atau hasil ujiannya saja. Kemudian yang keempat, yaitu kualitas guru yang beragam. Jadi guru itu ya kualitasnya yang beragam, tidak sama rata. Contohnya itu kualitas dan kompetensi guru tidak merata, berdampak pada kualitas pengajaran. Jadi kompetensi guru yang tidak merata mengakibatkan dampak yang negatif pada pengajaran pada guru. Yang kelima, sarana dan prasarana yang minim. Di pedesaan masih banyak sekali yang sarana prasarana yang masih sangat-sangat minim. Banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Seperti contohnya ketika waktu daring, biasanya anak-anak itu tidak memakai handphonenya orang tua karena fasilitasnya juga kurang memadai. Kemudian ketika kita akan melihat video melalui proyektor dari sekolah itu tidak memadai apa saja fasilitasnya yang ada di sekolah yang perlu dibutuhkan. Kemudian cara mengatasinya dan memperbaikinya bagaimana? Yaitu yang pertama, meningkatkan akses pendidikan. Jadi akses pendidikannya itu kita tingkatkan, yaitu membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil. Daerah-daerah terpencil itu kita masih benar-benar minim sekali dengan pendidikan, akses pendidikan. Kita yang di pedesaan benar-benar membutuhkannya. Kemudian menerapkan program pendidikan jarak jauh dan e-learning. Kita menerapkan seperti ya kita dapat beasiswa itu perlu di PJJ ya. Nah, kita juga memerlukan penerapan program pendidikan dengan jarak jauh. Kemudian yang kedua, inovasi metode pengajaran. Apa sih itu inovasi metode pengajaran? Yaitu kita mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kita difasilitaskan, semisal kita difasilitaskan dengan teknologi yang canggih, kita harus dikembangkan apa saja itu pembelajaran dengan menggunakan teknologi seperti komputer seperti itu. Jadi kita harus dikembangkan, harus didorong bagaimana cara anak-anak itu biar berpikir yang lebih maju lagi. Dan melatih guru dalam metode pengajaran yang kreatif dan interaktif. Zaman sekarang itu banyak ya yang guru-guru yang kreatif, yang lebih interaktif. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu mengubah paradigma ujian, yaitu menerapkan evaluasi berbasis kompetensi yang lebih holistik.
menilai proses belajar bukan hasil ujian. Jadi kita menilai sebagai guru, kita menilai prosesnya belajar bagaimana, cara anak-anak dalam proses belajar mendapatkan nilai bagaimana, bukan hanya hasil ujiannya saja. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas guru, menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru. Jadi sebagai guru-guru itu kita menyelenggarakan seperti KKG, pelatihan semua guru gitu ya, mengadakan sistem seleksi dan penempatan guru yang lebih ketat. Jadi guru juga mempunyai kualitas yang baik. Yang kelima, yaitu perbaikan sarana dan prasarana, mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur pendidikan. Jadi biar fasilitasnya kita memadai, anak-anak belajar lebih nyaman, lebih enak, lebih asik. Memfasilitas akses ke alat dan teknologi pembelajaran yang modern. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ada beberapa macam kekurangan dan cara mengatasinya bagaimana. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, sistem pendidikan formal di Indonesia dapat diperbaiki dan ditingkatkan untuk menghasilkan generasi yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan. Cukup sekian tugas dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.